Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 26 Desember 2023. Sajian utama hari ini antara lain, pengamanan dan penjagaan Natal dan malam Tahun Baru. Kreativitas pohon Natal berbahan plastik. Pecinta mobil kuno jajal jalan berlumpur dan terjal. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolres Ogan Komering Ilir bersama rombongan memantau langsung pos PAM Nataru yang ada guna memastikan kondisi perayaan Nataru aman dan nyaman bagi pemudik. Polres Oki siapkan 5 pos PAM. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, Kapolres Oki AKBP Hendrawan Susanto didampingi Kabak OPS dan Kasat Lantas meninjau langsung pos PAM Nataru yang ada di wilayah hukum Polres Oki, di mana Polres Oki pada Nataru kali ini menyiapkan 5 pos PAM. Adapun pos PAM yang ditinjau diantaranya pos PAM di Jalintim, Kecamatan Lempuing, kemudian pos PAM di Kecamatan Mesuji, pos PAM di kilometer 277 Mesuji Raya, dan terakhir di eksit tol Celikah Kayu Agung. Pemantauan itu guna memastikan jika perayaan Nataru bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan apapun karena pos PAM disiagakan 24 jam full. Para pemudik tidak perlu khawatir selama melakukan perjalanan mudik saat melintas di Kabupaten Oki, baik pemudik dari arah Palembang menuju Lampung maupun sebaliknya dari arah Lampung menuju Palembang. Personil yang diterjunkan pun diantaranya berasal dari jajaran Polres Oki sebanyak 112 orang, yang dibantu dari gabungan TNI Kodim 0402 Oki sebanyak 50 personil, Dishub 50 personil, Satpol PP 50 personil, dan tim medis dari Dinas Kesehatan sebanyak 50 orang. Bagi pemudik yang lelah ataupun sakit, silakan beristirahat di pos PAM yang disediakan. Malam hari ini kegiatan kita kontrol untuk wasdal, kegiatan pengawasan pengendalian, kita memonitor, kita menengok rekan-rekan kita yang sedang bertugas di pos pelayanan maupun di pos pengamanan. Ada 5 pos PAM di Polres Oki. Pemudik dihimbau untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik, tertib berlalu lintas, serta jadilah pemudik cerdas demi keselamatan di perjalanan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Memastikan perayaan Natal tahun 2023 berjalan aman, Polres Oku menerjunkan sebanyak 292 personil yang disebar ke 32 gereja yang ada di Kabupaten Oku. Bahkan Kapolres Oku menghimbau jemaat yang hendak merayakan Natal untuk tidak membawa tas ataupun ransel. Polres Ogan Komering Ulu menerjunkan sebanyak 292 personil untuk penjagaan perayaan Natal tahun 2023. Beberapa gereja dijaga aparat gabungan di Oku. Polisi melarang membawa tas dan memakai jaket untuk para jemaat yang hendak beribadah. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono diketahui mengecek langsung kondisi di beberapa gereja yang ada di Kota Batu Raja. Sebanyak 292 personil sudah disebar ke 32 gereja yang ada di Kabupaten Oku. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan Forkopimda yang ada untuk melakukan pengamanan. AKBP Arif menghimbau kepada jemaat yang akan melaksanakan perayaan Natal agar tidak membawa tas dan memakai jaket untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pelaksanaan ibadah dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Wilayah Oku sendiri itu terdapat 35 gereja, namun yang akan digunakan untuk ibadah Natal cuma 32 dan itu semua nanti akan kami amankan. Kami turunkan personil untuk menjaga agar pelaksanaan ibadah Natal dapat berjalan dengan aman, dengan tertib, dan tentunya tidak ada gangguan-gangguan sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Dikatakan AKBP Arif sejauh ini perayaan Natal di Kabupaten Oku berjalan dengan aman, tertib dan tentunya tidak ada gangguan-gangguan. Meski begitu, pihaknya terus melakukan pengamanan dan penjagaan hingga perayaan Natal usai. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Di informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan tunggal bak kendaraan dump truck tanpa muatan tersangkut di stasiun LRT depan Asrama Haji Palembang. Bak dump truck tersebut naik tanpa sepengetahuan sopir. Belum diketahui pasti penyebab dari bak dump truck tersebut naik dan beruntung tidak ada korban jiwa. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Legend Harun Sohar, Tanjung Api-Api, Sukarami, Palembang. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Polisi juga memintai keterangan saksi serta pengendara dump truck yang terlihat masih dalam keadaan syok. Sopir dump truck tanpa muatan tersebut tidak mengetahui secara pasti kenapa bak kendaraan tiba-tiba naik. Akibatnya bak dump truck menghantam stasiun LRT persis di depan Asrama Haji, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Kejadian sempat membuat kemacetan. Bak dump truck terlepas dari kendaraan dengan posisi berdiri tersangkut di stasiun LRT. Bahkan ban depan dump truck terlepas akibat hantaman saat melaju. Sebelumnya dump truck bernopol BA8746AU melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Simpang Talang Jambe. Belum diketahui penyebab pasti bak dump truck naik tanpa diketahui sang sopir sehingga saat melintas lokasi tersangkut menghantam stasiun LRT. Ban depannya itu terangkat ke atas. Dikarenakan baknya disangkut, bodi ataupun kepala depannya itu jatuh terus ke aspal kembali. Nah, pada saat jatuh itu tuh mungkin bebannya terlalu berat sehingga ban depannya juga terlepas dari mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini, namun kemacetan terjadi dikarenakan petugas buka tutup jalur demi keamanan pengendara lainnya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemasangan alat peraga kampanye milik peserta pemilu 2024 sudah mulai meresahkan baik masyarakat pengguna jalan dan juga kereta api. Untuk merespon laporan dari PT KAI terkait keberadaan APK yang menghalangi pandangan masinis, Panwascam Muara Enim gerak cepat dengan langsung melakukan penertiban. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Enim bergerak cepat usai menerima laporan dari PT KAI terkait banyaknya APK yang penempatannya bisa mengganggu perjalanan kereta api. APK ini dianggap melanggar sesuai dengan edaran dari KPU Pusat dan juga termasuk bisa membahayakan kereta saat melintas karena terhalang oleh APK. Menyusuri lokasi yang dianggap mempersulit masinis, Panwascam Muara Enim dan anggota Satpol PP melakukan penertiban dengan melepas APK yang berada di lokasi yang dianggap melanggar dan membahayakan kereta. Petugas melepas satu persatu APK yang berada tidak jauh dari rel kereta. Selain menertibkan APK yang dinilai bisa menghalangi pandangan masinis, petugas juga menyisir lokasi yang dilarang dipasangi APK, seperti fasilitas umum dan juga pohon-pohon yang berada di taman kota. Dikatakan anggota Panwascam Muara Enim M. Hasbi, petugasnya turun ke jalan setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PT KAI dan langsung melakukan sweeping serta melepas APK yang melanggar. Selain melepas APK, Panwascam juga akan bersurat kepada partai untuk diberitahukan kepada para caleg agar lebih tertib lagi saat memasang APK. Sesuai dengan komplain dari PT KAI, kami menindaklanjuti dari Bawaslu untuk penertiban APK yang melanggar, terutama yang di masuk pintu rel dan di jalan Akbid, dan sekalian yang di jalan protokol yang melanggar aturan. Petugas berharap partai maupun caleg agar lebih bijak lagi saat melakukan pemasangan APK agar tidak mengganggu pemandangan serta tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Ratusan laporannya tak kunjung ditindaklanjuti. Puluhan masa mengatasnamakan Badan Informasi Data Investigasi Korupsi, demo aksi orasi mosi tak percaya dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Puluhan orang mengatasnamakan masa Badan Informasi Data Investigasi Korupsi demo aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di hadapan petugas perwakilan Kejati Sumsel, mereka teriak berorasi menyampaikan keluhan dan tuntutannya sambil menyobek berkas-berkas dugaan perkara korupsi yang bersumber dari dana APBD hasil temuan laporan mereka yang telah dilaporkannya di Kejati Sumsel. Menurut Yongki Ariansyah selaku Ketua Umum DPW Bidik Sumsel menyatakan aksi kedatangan mereka di Kejati Sumsel ini bermaksud mempertanyakan bagaimana tindak lanjut ratusan laporan yang mereka laporkan dari bulan Januari belum ada ditanggapi. Dan kita juga telah melaporkan beberapa oknum-oknum Kejaksaan Tinggi Sumsel ini ke Jamwas Kejaksaan Agung. Laporan kita tidak ditindaklanjuti
yang katanya mereka sudah bekerja sesuai SOP, masa laporan dari bulan Januari hingga Desember itu belum ada tindak lanjut. Sementara itu, perwakilan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Burnia, di hadapan masa aksi demo menyatakan terkait laporan bentuk apapun yang disampaikan, kita akan terima dan kita berterima kasih. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Kreativitas pohon Natal berbahan botol plastik. Informasi akan kami hadirkan selesai jeda, tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi mendapatkan penghargaan dalam Malam Anugerah Lintas Politika Award 2023 di Palembang. Usai menerima penghargaan tersebut, Nirmala Dewi menjawab rumor seputar bakal jadi Sekjen PSSI di era kepengurusan Erick Thohir. Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi berhak menerima penghargaan dalam kategori tokoh perempuan inspiratif nasional atas sumbangsinya terhadap dunia olahraga. Ini karena Nirmala merupakan wanita yang mampu mengharumkan nama daerah di mata dunia melalui olahraga. Wanita yang lulus cum laude S2 Magister Ilmu Manajemen Universitas Sriwijaya pada 28 Juli 2023 ini pernah terlibat dalam pelaksanaan SEA Games Jakarta Palembang tahun 2011. Kemudian berkontribusi dalam Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang. Selanjutnya terlibat dalam Asian University Games pada 2014. Di Asian Games 2018 bertugas sebagai staf khusus Erick Thohir saat menjabat Presiden Inasgok dalam Asian Games 2018 Jakarta Palembang tahun 2018. Di sepak bola, nama Nirmala juga tercatat pernah menjadi bagian Sriwijaya FC pada masa kejayaannya di Liga 1 sebelum akhirnya turun kasta ke Liga 2. Saat itu dia membantu menguatkan pendanaan klub kebanggaan Wong Sumsel itu dengan menjadi Direktur Marketing dan Promosi PT Sriwijaya Optimis Mandiri. Pengalaman ini menjadi modal jika ia digadang-gadang menjadi Sekjen PSSI menggantikan Yunus Nusi. Meski menyatakan siap, tentu semuanya tergantung dari keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Teman-teman juga udah pada tahu lah, saya dari dulu di bola ya. Kan udah sering dengar juga kiprah saya di Jaya di SFJ dulu. Ya rasanya sih bukan sesuatu yang aneh buat saya, bukan sesuatu yang baru. Jadi masuk dunia bola bukan sesuatu yang baru dan siap-siap aja. Tapi kalau secara pribadi siap, Cek ya? Secara pribadi? Iya. Siap-siap aja. Yang penting ketumnya mempercayakan. Kalau nggak, biar kita siap gimana, kalau ketumnya nggak percaya gimana coba? Nirmala Dewi juga pernah dipercaya menjadi manajer di Sriwijaya FC U19 tahun 2018. Kemudian namanya tercatat dalam sejarah kepengurusan bola basket Indonesia setelah menjadi sekjen wanita pertama dalam kepengurusan PP Perbasi 2019-2024 melalui Munas tahun 2019. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pohon Natal biasanya berbentuk pohon cemara dengan berbagai macam hiasan seperti lampu kerlap-kerlip, bintang, malaikat, dan lonceng. Tetapi di Gereja Santo Yosef Palembang, momen Natal tahun ini dimeriahkan dengan pohon Natal yang terbuat dari botol-botol plastik bekas. Setidaknya terdapat hampir 400 botol plastik bekas sebagai bahan utama untuk membuat pohon Natal setinggi 2 meter ini. Diperlukan waktu hampir 2 minggu untuk merampungkan pohon Natal tersebut, ditambah dengan adanya lampu kerlap-kerlip, membuat pohon Natal dari botol plastik bekas ini tampak lebih cerah dan berwarna. Menurut Romo Gono Pratowo selaku Romo Paroki Gereja Santo Yosef Palembang, pembuatan pohon Natal berbahan dasar botol plastik bekas ini diinspirasi oleh ajakan Bapak Paus pada tahun 2016 untuk memelihara lingkungan hidup dengan menggunakan barang-barang bekas. Salah satunya adalah memakai botol minuman plastik bekas. Romo Gono Pratowo menambahkan, dalam pengumpulan dan penyortiran botol-botol minuman plastik bekas ini sudah dilakukan sejak bulan Mei lalu. Ditambah dengan merangkai besi yang digunakan sebagai kerangka pohon Natalnya. Kita kembali harus memelihara lingkungan hidup. Ya, salah satunya adalah botol minum mineral atau plastik-plastik yang lain yang bisa dimanfaatkan. Tapi salah satu yang bisa kita buat adalah menggunakan botol-botol mineral ini itu dipakai untuk membuat pohon Natal. Dalam pembuatan pohon Natal dari botol minuman plastik ini tidak hanya dilakukan oleh umat Katolik saja, tetapi juga ikut dibantu oleh beberapa umat Buddha dan Hindu. Sehingga pohon Natal dari botol plastik bekas tidak hanya untuk memelihara lingkungan hidup, tetapi sebagai wujud persatuan dan kesatuan antar agama. Dari Palembang, Bambang Irawan Ajus melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, komunitas mobil kuno TLCI Chapter 22 Palembang dan Jeep 4x4 Palembang menjajal jalan berlumpur dan terjal di kawasan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah puluhan mobil kuno dengan jenis hardtop dan Jeep 4x4 saat menjajal off-road jalan berlumpur di kawasan Gandus, Palembang. Para member komunitas mobil kuno TLCI Chapter 22 Palembang ini harus berjibaku menembus jalan yang berlumpur untuk menuju titik yang dituju. Tak hanya berlumpur, jalan yang terjal tersebut membuat mobil hardtop dan Jeep terhenti hingga harus dibantu oleh kendaraan lainnya. Kendaraan kuno jenis hardtop dan Jeep ini bukan sembarang mobil kuno, tapi melainkan mobil kuno yang telah disulap menjadi mobil hardtop dan Jeep yang tak kalah berkelas di tangan para komunitas TLCI Chapter 22 Palembang ini. Komunitas TLCI Chapter 22 Palembang ini sendiri telah terbentuk selama puluhan tahun. Hingga saat ini telah banyak diikuti oleh para pecinta mobil hardtop dan Jeep yang ada di Sumatera Selatan. Sama teman-teman hardtop, teman-teman sekitar, ya, kita coba jalan masuk ke wilayah Gandus. Kegiatan ini sendiri dilakukan sesama pecinta mobil kuno TLCI Chapter 22 Palembang bersama pecinta mobil kuno Jeep 4x4 Palembang demi menyalurkan hobi dan silaturahmi sesama pecinta komunitas mobil kuno yang telah lama menghilang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.